menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ngakunya sih wartawan senior, tetapi setelah ditelusuri, Edi Mulyadi tidak terdaftar di wartawan Dewan Pers. Nah, menurut Rusdi Nurdiansyah, yaitu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Depok, mengaku merasa geram karena gara-gara ulah Edi Mulyadi yang mengaku wartawan senior, maka bisa menciderai profesi wartawan yang memiliki marwah dan ruh. Karena wartawan adalah sebagai sosok yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai pilar keempat demokrasi. Jika produk jurnalistik dari Edi Mulyadi menurut saya sih jauh dari kata mencerdaskan. Karena apa? Konten-kontennya ya cenderung tidak independen dan bahkan cenderung provokatif. Terlebih lagi yang kemarin pada waktu konferensi pers yang menyebut jin buang anak, gendruwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah jauh dari produk jurnalistik. Makanya tidak salah kalau Ketua PWI Depok sampai geram karena Edi Mulyadi mengaku seorang wartawan senior. Dan ketika ditelusuri ternyata Edi Mulyadi terdaftar di PWI, yaitu terakhir tahun 1995. Nah, jika itu katanya tidak diperpanjang lagi, berarti Edi Mulyadi sudah tidak terdaftar lagi. Apalagi kemarin mencalonkan di Pileg dari PKS, maka otomatis sudah tidak lagi terdaftar sebagai wartawan. Nah, ngomong-ngomong soal wartawan senior, Ketua PWI Kota Depok bahkan tidak terima jika Edi Mulyadi dikatakan sebagai mantan, tetapi bekas wartawan. Nah, bagaimana dengan Anda? Setuju nggak kalau Edi dikatakan sebagai wartawan senior? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ngakunya wartawan senior, ternyata tidak terdaftar di Dewan Pers. Kuasa hukum Edi Mulyadi menginginkan kasus hukum dugaan ujaran kebencian yang dialami kliennya dapat diselesaikan dengan Undang-Undang Pers. Alasannya, karena Edi Mulyadi mengaku kapasitasnya sebagai wartawan senior yang mengeluarkan pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. Dalam sebuah video viral, masyarakat Kalimantan pun merasa terhina dan melaporkan Edi Mulyadi ke polisi. Dilansir dari Republika, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi tak terdaftar sebagai wartawan di website Dewan Pers. Nama Edi Mulyadi tidak terdaftar sebagai wartawan di website Dewan Pers. Edi katanya pernah terdaftar sebagai anggota PWI pada 1995. Kalau tidak diperpanjang status keanggotaannya, berarti bukan anggota PWI lagi, ujar Rusdi di kantor PWI Kota Depok pada Ahad 30 Januari yang lalu. Apalagi Edi pernah ikut Pileg pada 2019, otomatis juga gugur keanggotaannya. Saat ini profesi wartawan itu wajib ikut uji kompetensi wartawan UKW dengan syarat bernaung di media yang terverifikasi dan tersertifikasi Dewan Pers. Peraih Pers Card Number 1 PWI yang akan diserahkan Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara ini mengatakan seorang wartawan senior itu menunjukkan kinerja profesional, independen, memiliki integritas, aktif dalam komunitas dan organisasi kewartawanan, terutama PWI, serta juga memiliki jejaring yang luas, selalu menjaga hubungan baik dengan narasumber dan masyarakat serta diakui masyarakat pers sebagai teladan dengan kinerja profesional dan prestasi yang telah dicapai. Anda itu jangan ngaku-ngaku sebagai wartawan senior. Ada ukurannya, seseorang itu sebagai wartawan senior atau bukan. Minimal 25 tahun mengabdi di dunia jurnalistik tanpa henti, terang Rusdi. Rusdi yang memulai karir jurnalistiknya sejak 1991 dan pada 1993 hingga saat ini bernaung di media harian umum Republika Pengutarakan. Seorang wartawan senior itu selama karirnya pernah bertugas di beberapa tempat, baik lokal, nasional, dan internasional, serta di wilayah bencana alam, konflik maupun perang. Pernah meliput di beberapa bidang atau desk, politik, ekonomi, sosial, seni dan budaya, olahraga, kriminal, perkotaan. Selain itu juga menghasilkan karya jurnalistik yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, atau mungkin internasional, jelas dia.
Dia menambahkan, kemudian juga secara konsisten berkontribusi membela kemerdekaan pers lewat berbagai gagasan karya dan kiprahnya memajukan SDM pers Indonesia melalui keterlibatan pribadi, organisasi, lembaga maupun dalam mensosialisasikan undang-undang pokok pers dan kode etik jurnalistik. Pada aturan dan etikanya menggeluti profesi jurnalistik, ada kaidah bahasa yang baik dan benar dan tentunya mencerdaskan. Tidak boleh mengandung unsur sara, rasis, pornografi, apalagi provokatif, adu domba, dan ujaran kebencian. Jadi saya pikir Pak Edi itu bukan wartawan senior dan bahkan bukan juga mantan wartawan. Mungkin lebih tepat, ia bekas wartawan, tutur Rusdi. Klaim Edi sebagai wartawan senior dianggap Rusdi telah menciderai profesi wartawan yang memiliki marwah dan ruh mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai pilar keempat demokrasi yang selalu mengedepankan kebenaran yang berlaku umum dan memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Mau ketawa takut kualat, Anda ingin berlindung di undang-undang pers, padahal jerat hukum yang menimpa Anda bukanlah produk pers dan karya jurnalistik. Jangan rusak citra wartawan dengan perilaku Anda, tegas Rusdi. Dalam keterangan profilnya, Edi bekerja dan bergabung sebagai wartawan dalam VNN, Forum News Network, yang merupakan portal berita milik PT Forum Adil Mandiri, yang sebelumnya dikenal dengan nama Majalah Keadilan. Awal karir Edi sebagai wartawan dimulai di Harian Neraca dan terdaftar di PWI sejak 22 Mei 1995. Edi juga bergabung sebagai penulis di kolom Kompasiana sejak 2014. Edi menulis di kolom keterangan profilnya sebagai seorang jurnalistik, dunia trainer, dan konsultan atau praktisi. Melalui tulisan di Kompasiana, Edi sering melontarkan kritikan atas kinerja Presiden Jokowi. Pria kelahiran Jakarta 8 Januari 1966 ini berpindah karir dari wartawan ke dunia politik, ikut pemilihan anggota legislatif Pileg dari PKS pada 2019 yang lalu. Diketahui polisi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka dan menahannya terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Pengacara bersikukuh menyebut kanal YouTube Edi Mulyadi sudah terdaftar di Dewan Pers. Selama pemeriksaan Pak Edi dari saksi itu, ada kurang lebih 30 pertanyaan tadi dilakukan oleh penyidik ke Bang Edi. Pertanyaan itu sekitar YouTube beliau. Jadi tidak hanya YouTube yang viral itu, tapi YouTube sebelumnya juga dipertanyakan sama penyidik, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, pada wartawan pada Senin 31 Januari. Nah, kalau yang dipertanyakan itu YouTube, artinya itu produk jurnalistik, karena YouTube-nya Bang Edi itu sudah terdaftar di Dewan Pers, ujarnya. Herman mengatakan kanal YouTube Bang Edi Channel terdaftar di Dewan Pers melalui perusahaan Forum News Network VNN. Dia menyebut Edi Mulyadi seharusnya dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu. Sudah didaftarkan ke Dewan Pers melalui perusahaan VNN itu, Forum News Network. Jadi itu sudah didaftarkan. Nah, kalau penyidik berdasarkan itu, YouTube sebelumnya termasuk produk jurnalistik, tuturnya. Jadi kalau Pak Edi mau diadili sebagai atas dasar YouTube itu, dia harus dibawa ke Dewan Pers dulu. Jadi penyidik itu harus dapat izin dari Dewan Pers, ujarnya. Lebih lanjut, Herman mengklaim kanal YouTube tersebut terdaftar di Dewan Pers sejak 21 Desember 2010. Dia kembali menyebut kanal YouTube Edi Mulyadi sebagai produk jurnalistik. Sudah terdaftar YouTube Bang Edi itu sudah lama, semenjak pendirinya VNN itu sudah terdaftar. Saya ada bukti nih, di tanggal 21 Desember 2010. Jadi YouTube-nya Bang Edi itu sudah terdaftar. Kalau penyidik mempersoalkan YouTube-nya dia, kata Herman. Bang Edi Channel itu YouTube-nya sudah termasuk produk jurnalistik. Herman kembali mengatakan YouTube merupakan salah satu bentuk dari produk jurnalistik. Dia menyebut penyitaan akun YouTube Edi Mulyadi oleh penyidik harus seizin Dewan Pers. Di dalam Undang-Undang Pers itu sudah jelas bahwa namanya produk jurnalistik itu salah satunya YouTube. Yang lain-lain dan kata-kata yang lain-lainnya itu, yaitu YouTube termasuk produk jurnalistik, ucapnya. Ya, tadi kan ketika dia mau menyita YouTube channelnya Bang Edi, kami keberatan. Silahkan ke Dewan Pers, kami keberatan. Ke Dewan Pers dulu dong, karena ini produk jurnalistik. Kalau Dewan Pers mengizinkan ya silahkan saja, saya bilang. Boleh aja menyita sepanjang Dewan Pers tidak menyita. Ya nggak bisa, paparnya. Seperti diketahui, Edi Mulyadi menjadi tersangka ujaran kebencian dalam kasus Jin buang anak. Edi Mulyadi ditahan setelah dia diperiksa hari ini. Akun YouTube Edi Mulyadi jadi barang bukti dan kini disita oleh pihak kepolisian.